Sore hari, Keina sedang berjalan-jalan melihat area mansion sembari memakan brownies. Keina menunggu kepulangan sang suami, ia sudah tidak sabar menghukum suaminya itu. Tapi ini sudah lewat jam kerja Ezra, tapi kenapa pria itu belum pulang hingga saat ini? Keina tidak sengaja melihat Pak Mus yang sedang berbicara dengan pintu masuk. Kenapa Pak Mus berbicara dengan pintu? Tanya Keina pada diri sendiri, ia penasaran. Keina menghampiri Pak Mus, ia tidak melihat ada orang sama sekali di sana tapi Pak Mus terlihat seperti sedang berbicara dengan orang lain. Pak Mus, panggil Keina, seketika pemilik nama langsung berbalik badan menatap ke arah Keina. Nyonya muda, sahutnya, Keina berjalan keluar mansion, tapi ia tidak melihat siapa-siapa. Sementara Pak Mus semakin gugup kala Keina berada di sana, entah apa yang sedang pria itu sembunyikan. Kenapa bicara dengan pintu? Tanya Keina. Pak Mus menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, ia berusaha menetralkan kegugupannya agar Keina tidak curiga. Saya sedang ada banyak masalah nyonya, seringnya saya bicara dengan pintu agar hati saya menjadi tenang, jelasnya. Keina baru tahu ada orang yang seperti Pak Mus. Aneh, ucap Keina. Pak Mus tersenyum tipis saja sambil menunduk. Ezra belum pulang juga, Pak. Tanya Keina. Pak Mus menghela napas lega kala nyonya mudanya sudah tidak mencurigainya lagi. Belum nyonya, mungkin sebentar lagi, jawab Pak Mus. Keina mengangguk saja. Aku akan naik ke kamar, nanti kalau Ezra sudah kembali tolong panggil aku. Baik nyonya. Keina berlalu pergi sambil sesekali menatap ke arah Pak Mus yang menatap kepergiannya dengan senyuman. Setelah Keina sudah tidak terlihat, Pak Mus menghela napas lega. Pak Mus langsung berlalu keluar mansion, ia memberi kode aman kepada Radit dan juga Ezra yang sedang bersembunyi di balik bunga. Radit, tubuhmu jangan menempel padaku. Kau yang menempel tuan, ini persembunyianku, kau malah ngikut aja, ucapnya. Ezra dan Radit saling dorong satu sama lain karena tempat persembunyian itu sangatlah sempit untuk tubuh tegap mereka. Ih menjijikkan, ucap Ezra, ia mengusap-usap lengan kemejanya yang menempel pada Radit tadi. Aku waras sekali, tuan, kau saja yang datang ke persembunyianku, ujar Radit kesal, padahal ia juga merasa risih saat saling tempel dengan Ezra tadi. Jangan bilang saat aku menghukummu dulu, kau selalu bersembunyi di sana. Kau benar tuan. Seketika Radit membekap mulutnya karena sudah keceplosan, Ezra melayangkan batu kecil ke arah asistennya itu. Untungnya saja Radit menghindar, jika tidak batu itu bisa mengenai wajah tampannya. Ops tidak kena. Ezra geram, ia terus melempari Radit dengan batu, tapi sialnya asisten gila nan tampan itu sangat pandai menghindar membuat Ezra semakin geram. Tuan muda, sudah cukup. Nanti nyonya muda dengar, bisa gagal rencana tuan, ucap Pak Mus. Seketika Ezra tersadar, ia langsung menghampiri Pak Mus yang berdiri di gazebo. Keina di mana sekarang? Tanya Ezra. Radit berdiri di samping sang tuan mudanya. Nyonya di kamarnya, beliau sedang menunggumu tuan. Bukan dia yang menungguku, tapi hukumannya, timpal Ezra. Radit sangat kasihan dengan penderitaan tuan mudanya. Jalankan rencana kita, tuan. Aku yakin akan berhasil, ucap Radit. Ezra ragu. Kemarahan istri hamil itu sangat mengerikan, ucap Pak Mus, semakin membuat Ezra ketakutan. Pura-pura sakit perut, tuan, ujar Radit dengan penuh keyakinan. Ia akan mendukung tuan mudanya kali ini demi gaji 2 kali lipat. Apa Keina akan percaya? Tanya Ezra memastikan. Yang penting usaha tuan, ucap Radit. Ezra menjadi ragu padahal saat di perusahaannya tadi, Ezra begitu yakin dengan rencana gila ini. Aku tidak bisa berpura-pura sakit. Radit dan Pak Mus saling tatap satu sama lain, mereka ingin tertawa mendengar perkataan tuan mudanya. Hei, aku serius. Hardiknya, tiba-tiba ide brilian Radit muncul. Itu mudah tuan, aku akan memukul perutmu agar kau tidak bohong dan benar-benar kesakitan, ujar Radit memberi saran. Ezra memberi kode kepada Pak Mus. Pak Mus mengerti, ia menginjak kaki Radit dengan sekuat tenaga membuat pria itu berteriak kesakitan. Au, sakit, rintihnya. Ezra tidak peduli, ia kesal dengan asisten gilanya yang selalu saja berpikir di luar dugaan. Pak Mus tertawa kecil, akhirnya ia bisa memberi hukuman kepada Tuan Radit. Tiba-tiba Ezra melihat Keina yang datang ke arah mereka, seketika ia panik. Pak Mus, Ezra sudah pulang.
Tanyanya dengan suara sedikit kuat. Keina berjalan terus ke arah mereka membuat semakin panik. Bagaimana ini, Tuan? Tanya Pak Mus. Ezra dan Radit kebingungan. Ezra, kau jangan bersembunyi dariku. Aku yakin pasti kau ada di luar kan? Jangan main-main dengan istrimu ini, teriak Keina. Ia tertawa bak-mak lampir membuat Ezra semakin gemetar ketakutan. Benar-benar seperti mak lampir Tuan, ucap Radit. Ezra mengangguk setuju. Radit, cepat beri tinju di perutku. Kau yakin, Tuan? Tanya Radit untuk memastikan, ia tidak mau menjadi malapetaka untuknya nanti. Cepat lakukan perintahnya. Radit mengangguk. Radit mengumpulkan semua tenaganya, dan langsung melayangkan bogem mentah di perut Ezra. BUGH, rintih Ezra kesakitan, bahkan pria itu sampai tersungkur di lantai. Untungnya Keina tidak melihatnya. Sepertinya kau sudah berlebihan, Tuan, ucap Pak Mus kepada Radit yang menggigit jarinya kala melihat tuan mudanya kesakitan. Awas kau, ancam Ezra di sela kesakitannya. Radit menelan selaivanya kasar, ia membayangkan nasib buruk yang akan menimpanya sebentar lagi. Keina yang baru saja datang ke gazebo, terkejut saat melihat sang suami di lantai sambil memegang perutnya dan merintih kesakitan. Seketika Radit langsung menghampiri tuannya, ia memapah tubuh sang tuan. Ezra, kau kenapa? Tanya Keina. Ia merebut Ezra dari Radit. Kenapa kau biarkan suamiku di lantai tadi, Radit? Kau tidak lihat suamiku kesakitan? Sentaknya kepada Radit yang hanya menunduk merasa bersalah. Ezra pura-pura lemas dalam dekapan sang istri, ia terus merintih kesakitan. Sakit, rintihnya. Keina memegang perut Ezra. Ia mengelus perut sang suami agar rasa sakitnya setidaknya mereda. Kenapa diam saja? Bawa suamiku ke kamar. Perintahnya. Ia sungguh panik melihat Ezra kesakitan. Radit dan Pak Mus langsung memapa Ezra menuju kamar utama. Mereka juga sempat saling pandang dengan senyum yang hanya mereka yang tahu apa artinya. Sementara Keina berjalan di belakang mereka, ia takut sekali terjadi hal buruk kepada Ezra. Radit, jika terjadi sesuatu yang buruk kepada suamiku, maka aku akan membunuhmu. Ancamnya. Radit tersenyum kecut. Suami istri ini, sama-sama tukang menindas dan mengancamku, gumam Radit di dalam hati. Ia hanya pasrah dengan akting yang sedang dilakukan Ezra kali ini. Sesampainya di kamar, Ezra berbaring di atas kasur dengan tangannya yang terus menggenggam tangan Keina terus-menerus. Masih sakit perutnya? Tanya Keina. Ezra menggelengkan kepalanya. Ia menatap Keina dengan senyum yang sangat manis. Terkadang sakit, terkadang juga hilang, ucap Ezra. Keina mengusap lembut perut sang suami. Aku kesal tadi kepadamu, tapi melihatmu sakit membuat rasa kesalku hilang, ujar Keina. Ia mencium tangan Ezra dengan penuh kasih. Ezra menarik tangan Keina hingga wanita itu jatuh ke dalam pelukannya. Ezra mendaratkan kecupan bertubi-tubi di wajah cantik Keina. Besok aku akan pergi ke Surabaya, aku ingin melihatmu sepuasnya sekarang, ucap Ezra. Ia terus menghujami wajah Keina dengan ciuman membuat Keina merasa risih. Lepasin, Ezra. Ezra tidak menghiraukan, ia tetap mencium wajah Keina terus-menerus hingga turun ke leher wanita itu. Entah sejak kapan, Ezra sudah berada di atas Keina. Aku boleh, Ezra ragu melanjutkan pertanyaannya. Keina sangat mengerti dengan apa maksud suaminya itu. Keina mengusap wajah tampan sang suami dengan senyum tipisnya, membuat Keina semakin terlihat sangat cantik dan menggoda di mata Ezra. Aku ingin tahu, apa suamiku ini masih impoten atau tidak? Lalu, malam ini aku milikmu, bisik Keina. Ezra tersenyum lebar. Dua sepasang kekasih itu saling tatap satu sama lain dengan senyum dan penuh cinta. Baiklah, akan aku buktikan kepadamu bahwa aku sudah sembuh dan aku juga ingin menjenguk Junior, ucap Ezra membuat Keina menjadi merinding seketika. Ezra melu **** bibir Keina dengan lembut, seperti orang yang kehausan sentuhan. Sudah lama ia tidak merasakan ini. Keina mengalungkan tangannya di leher Ezra. Ia benar-benar pasrah kali ini dengan sang suami. Ezra melepas tautan bibir itu kala pasokan oksigen mulai habis. Mereka saling tatap dengan napas yang memburu. Ezra melepas kemejanya sambil terus menatap Keina dengan penuh damba. Keina merasa gugup, padahal mereka pernah melakukannya sebelumnya, tapi entah kenapa Keina merasa mereka seperti pengantin baru saja.
Setelah Ezra full tanpa pakaian, Keina menelan selaivannya kala melihat tubuh kekar Ezra yang sudah lama tidak ia lihat. Keina memejamkan matanya kala melihat senjata milik sang suami yang sudah seperti menara Monas. "Kenapa matanya ditutup?" tanya Ezra dengan suara serak, sepertinya gairah sudah mengusainya sekarang. "Malu," jawab Keina, ia menyembunyikan wajahnya di tubuh kekar sang suami yang berada di atasnya. "Kau sudah sering melihatnya, sayang." "Iya, tapi ini pertama kalinya kita melakukannya dengan cinta tanpa paksaan satu sama lain," ucap Keina, karena wanita itu terus berbicara. Ezra gemas. Ezra langsung mendaratkan luma **** di bibir mungil itu, dan pergulatan panas terjadi setelah sekian lama. Ezra dan Keina saling menuangkan rasa cinta dan rindu di pergulatan itu. Keina merasa Ezra menyentuhnya dengan penuh kelembutan membuatnya semakin bergairah. Dan Keina menganggap bahwa ini adalah malam pertama pernikahan mereka dengan adanya boy di rahimnya. Tepat pukul 22, Ezra dan Keina baru selesai dengan pergulatan panas mereka. Keina kelelahan melayani Ezra yang ternyata sangat gagah di ranjang. "Perutku sedikit kram, sayang," lirihnya kepada Ezra yang baru saja selesai membersihkan diri. Dengan handuk yang masih terlilit di pinggang, Ezra duduk di kasur sambil mengusap perut Keina agar wanita itu merasa tenang. "Boy, maafkan ayah ya, ayahmu ini benar-benar rindu dengan mamamu," ucap Ezra, ia mendekatkan wajahnya di perut Keina yang mulai terlihat besar. "Lain kali mainnya jangan lama-lama, sayang, aku takut menyakiti Boy," ucap Ezra. Mendengar itu membuat Keina kesal kepada sang suami. "Seharusnya aku yang mengatakan itu," cibir Keina. Ezra tertawa kecil. Ezra mengecup perut Keina, ia sangat bahagia sekarang memiliki istri Keina dan akan menjadi seorang ayah. Keina telah menjadi wanita yang mewujudkan impiannya. "Ternyata kau benar-benar sembuh," ucap Keina, ia memerhatikan gerak-gerik Ezra yang sedang mengusap-usap perutnya. "Aku juga seperti mimpi, sayang, apalagi dengan adanya Boy, membuatku semakin seperti mimpi saja," ucap Ezra, air matanya mengalir menandakan bahwa dirinya begitu terharu. Keina bangkit dari tidurnya, ia menangkup wajah Ezra agar menatapnya. Keina mengecup bibir Ezra, lalu menatap sang suami dengan senyum manisnya. Mereka saling berpelukan erat, mengingat masa lalu hubungan mereka yang suram membuat Keina serasa mimpi ada di posisi ini sekarang. Menjadi orang yang paling dicintai Ezra dan akan menjadi seorang ibu dari pria yang pernah ia benci dan selalu ia umpat setiap harinya. Gea dan Radit sedang dibingungkan oleh kedatangan Rose dan Renata. Mereka sudah menunggu selama 2 jam, tapi Ezra dan Keina tidak keluar juga dari kamarnya. "Sebenarnya apa yang dilakukan mereka?" tanya Renata pada Radit yang bahkan juga tidak tahu. Rose menghampiri Gea, anak dari Biita yang begitu ia sayangi selayaknya putrinya. "Tadi saat kau memanggil mereka, apa yang mereka katakan?" tanya Rose. Gea bingung harus menjawab apa. "Katakan saja," ucap Rose meyakinkan Gea. Gea menatap Radit, meminta pertolongan pada pria itu. "Tuan muda tadi sakit, mungkin nyonya muda sedang mengobati tuan sehingga tidak mendengar panggilan Gea," ucap Radit. Renata dan Rose saling menatap satu sama lain. "Kalau begitu kami kembali saja ke mansion kedua, mungkin mereka sedang butuh waktu berdua dan kita jangan mengganggu mereka," ucap Renata kepada Rose. "Iya, aku setuju, lain kali kami akan datang lagi," ujar Rose. Radit dan Gea mengantar kedua orang tua itu menuju mobil mereka yang terparkir di halaman. Setelah mobil itu berlalu pergi, Gea dan Radit menghela napas lega bersamaan. Gea tersadar, ia melihat Radit yang kini juga menatapnya. "Katakan, apa yang kau dengar tadi sehingga kau tidak bisa mengatakannya kepada Nyonya Rose?" "Aku mendengar suara Anu." "Anu apa?" tanya Radit. Ia benci sekali dengan penjelasan setengah begini. "Suara ketika suami istri berada di kamar," ucap Gea. Radit semakin tidak mengerti. "Bertengkar?" "Tidak." Gea geram kala Radit tidak mengerti sama sekali dengan apa yang ia katakan. "Bergulat?" tanya Radit lagi, seolah-olah mereka sedang bermain tebak kata. "Iya, tapi ini di atas kasur," jawab Gea. Seketika Radit mengerti. Radit tersenyum tipis, itu berarti hubungan mereka benar-benar sudah membaik sekarang. Radit ikut merasa bahagia, ia senyum-senyum sendiri membuat Gea heran.